rekan saya yang saya kasihi, insan pers. Sore malam hari ini kami membuat laporan polisi terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian atau pencurian dengan kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 KUH pidana junto 365 KUH pidana junto tindak pidana pencucian uang pasal 3, 4 dan 5. Adapun terlapornya seperti sudah kita ketahui di pengadilan bahwa uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11 dari dalam kuburnya dalam tanda petik masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rijal. Baik itu atas inisiatif sendiri maupun atas perintah daripada Nenek Putri Chandrawati. Jadi kita proses karena belum ada pertobatan. Kemudian jam tangan almarhum juga hilang. Jam tangan yang melekat di tangannya. Kemudian handphonenya juga 2 unit hilang. Sampai sekarang belum dikembalikan. Demikian juga laptopnya. Ditambah dengan rekening-rekeningnya. 2 rekening dari Bank BNI sampai dengan sore ini belum ditemukan dan atau belum dikembalikan. Demikian juga rekening dari Bank BRI, Bank Mandiri maupun Bank BCA. Satu lagi PIN emas pemberian pimpinannya, PIN emas itu juga belum dikembalikan. Kami sudah mewarning mereka selama 8 bulan. Tetapi tidak ada etikat mereka untuk segera mengembalikan kepada klien saya atau kepada klien saya Samuel Huta Barat, demikian juga kepada Ito saya Rosti maupun bera saya Yuni. Oleh karena itu supaya mereka ini kita bantu bertobat, jangan sampai mereka nanti keburu meninggal masuk neraka, maka kita ingatkan melalui perbuatan laporan polisi supaya mereka nanti tersadar karena ini ancamannya 20 tahun tindak pidana pencucian uang karena menggunakan transfer media bank. Oleh karena itu sebagai kita negara hukum yang tentunya harus patuh hukum karena ada fakta-fakta hukum baik temuan kami maupun temuan penyidik maupun fakta persidangan di mana barang-barang almarhum masih dikuasai oleh para pelaku, maka kami laporkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan junto tindak pidana pencucian uang. Itulah kira-kira laporan kami sore hari ini atau sore menjelang malam ini. Terima kasih. Kerugiannya yang jelas di atas 200 juta. Termasuk handphone dan laptop di atas 200 juta karena yang sudah nyata ada perpindahan uang tanggal 11 Juli yang harusnya itu jadi milik ahli waris sampai sekarang tidak kembali. Jadi itu sudah 200 juta ditambah nilai laptop, handphone, ditambah dengan apa itu pin emas, jam tangan dan sebagainya, tentu di atas 200 juta. Kemudian kami sore ini membuat 2 laporan polisi. 1 laporan polisi model B tentang tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan, contoh TPPU. 1 lagi laporan polisi model C. Model C ini untuk mengganti atau untuk pengurusan segala barang-barang milik almarhum untuk mengurus hak-haknya, apakah itu hak taspen, asabri dan hak-hak lainnya karena almarhum dengan dia meninggal tentu ada pewarisan, akibat kematian itu adalah pewarisan. Nah, ahli warisnya itu ada 5 yaitu klien saya Samuel Huta Barat, itu saya Rosti Simanjuntak, bera saya Yuni dan adiknya 2 lagi siapa namanya sama Mahari Jaya sama Devinita ya. Jadi ahli warisnya ada 5. Maka yang berhak atas semua barang-barang almarhum itu pasca beliau dibantai atau dibunuh adalah ahli warisnya yang 5 orang. Tetapi para pelaku ini bukan ahli waris, jadi dia tidak berhak mengambil barang-barang daripada almarhum. Gitu kira-kira.
waktu itu saya sudah bertemu dengan Kabareskrim Polri, menjelaskan bahwa ada yang hilang milik almarhum. Tadinya harapan kami laporan pasal 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana akan dikembangkan oleh penyidik. Karena saya sudah menghadap sendiri kepada Kabareskrim, bahkan di depan saya dipanggil 2 direktur berpangkat Brigjen Pol, yaitu Dirtipidum Polri dan Dirkrimsus atau Direktur Ekonomi dan Khusus, tentang penyampaian saya bahwa berdasarkan laporan intelijen saya waktu itu ada dugaan pencurian uang 200 juta pada tanggal 11 Juli. Nah, harapan saya waktu itu akan ada pengembangan penyidik. Ternyata tidak dikembangkan. Yang fokus mereka itu hanya fokus kepada pembunuhan terencana junto pembunuhan biasa, dan yang dibuktikan di pengadilan hanyalah pembunuhan terencana dengan ancaman atau dengan vonis untuk Ferdy Sambo dari tuntutan seumur hidup menjadi pidana mati, untuk Putri dari tuntutan 8 tahun divonis menjadi 20 tahun, untuk Kuat Maruf dari 8 tahun menjadi 15, untuk Ricky Rizal dari 8 menjadi 13, dan untuk Barada Richard Eliezer dari 8 tahun dituntut menjadi dari 12 tahun dituntut menjadi 1,5 tahun. Artinya di sini memang ada putusan yang sangat kontroversial, di mana ada yang diberatkan sampai hampir 2,5 kali lipat, tetapi ada juga yang sangat diringankan dengan diskon hampir 85-90%, yaitu untuk Barada Richard Eliezer. Barada Richard Eliezer berhak mendapatkan itu karena dia telah bersikap baik, menyesali perbuatannya, meminta maaf, dan berjanji dia mengungkap perkara ini, dan itu semua sudah terjadi, maka dia layak mendapatkan itu. Sedangkan yang lain sampai dengan sore malam hari ini belum bertobat, belum meninggalkan cara-cara yang jahat, maka wajar mereka divonis lebih berat daripada tuntutan. Termasuk juga ini, barang-barang almarhum belum juga dikembalikan. Oleh karena itu, kita membantu mereka ke jalan yang benar dengan cara membuat laporan polisi. Bukan dengan main hakim sendiri, bukan dengan main hakim jalanan. Jadi kita bantu mereka meninggalkan cara yang jahat, masuk ke dalam pertobatan, agar mereka menyadari perbuatannya. Dan ini juga nanti menjadi alasan pemberat kalau mereka berani banding, termasuk kalau mereka berani kasasi. Karena masih ada tindak pidana lain yang akan menyusul, kan begitu. Ya seharusnya kalau itu barang milik almarhum Yosua anakku, itu kan anak aku, jadi kami ahli warisnya. Yang seharusnya milik anak itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya, karena anak itu setelah meninggalkan orang tuanya dibunuh secara sadis dan keji. Jadi yang berhak mendapatkan itu adalah saya sebagai ibunda almarhum dan semua saudara dan ayahnya. Sebagai ahli waris, sebagai ahli waris yang sah. Bukan Ricky Rizal gitu loh. Ricky Rizal bukanlah ahli waris daripada almarhum, demikian juga PC maupun Ferdy Sambo. Bang, tapi kedetek nggak sih Bang terakhir itu laptop berada di mana, di duren juga atau di rumah? Yang jelas ada terdeteksi karena pasca menjelang persidangan tiba-tiba dia keluar dari WhatsApp grup keluarga. Jadi selama proses penyidikan sampai penuntutan mereka itu tetap satu grup, artinya mereka mencoba berusaha memantau WhatsApp keluarga. Tetapi ketika mau sudah penyidikan, pengadilan atau sudah mau persidangan, mereka keluar dari grup. Dalam arti Joshua keluar dari grup keluarga. Itu juga saya laporkan kepada Kabareskrim Polri maupun kepada penyidik Polri. Jadi karena tidak dilakukan pengembangan, maka kita buatkan laporan. Harapan kita tadinya polisi membuat pengembangan, jadi dari pasal 340 junto 338 harusnya ada juga kepengembangan tentang pencurian dengan kekerasan. Tapi tidak apa-apa, kita tetap bersyukur apapun yang sudah terjadi. Memang kita harus berjuang lagi untuk membuktikan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Begitu kira-kira.
laporan kita tujukan kepada polisi. Tentu kita buat laporan di Polda Jakarta Selatan, tetapi terlapornya memang dibikin sementara dalam lidik, tetapi di dalam fakta-fakta persidangan Ricky Rizal sudah mengakui bahwa dialah yang menguasai handphone dan laptop serta melakukan perbuatan pemindahan uang dan atau pencurian uang itu dengan dalil menurut dia itu uangnya Putri, tetapi menurut pemahaman kami itu uangnya ahli waris. Kemudian juga untuk mencegah juga polemik di tengah masyarakat, karena ada masyarakat beranggapan ada uang 100 triliun kurang 1 rupiah di rekening Joshua. Maka kami mengurus surat keterangan untuk mengurus pengecekan rekeningnya, karena buku-bukunya kan semua dikuasai oleh para terpidana kan begitu. Untuk bukti-bukti yang dibawa ke Polres ini apa aja? Bukti-bukti yang kami bawa pertama surat kuasa, karena yang melapor saya tentu harus disertai dengan surat kuasa, dan surat kuasa itu sudah diberikan tahun yang lalu. Namun ini baru kita proses karena tadinya kita berharap uang itu menjadi barang bukti di dalam persidangan. Barang-barang itu juga menjadi barang bukti persidangan seperti jam tangan, handphone 2, laptop sama pin emasnya, sama apalagi tadi harusnya itu menjadi barang bukti. Ternyata tidak ada dalam barang bukti. Setelah saya menyimak tadi pertimbangan-pertimbangan majelis hakim, termasuk juga mendengarkan apa itu barang bukti yang tetap melekat dalam berkas untuk obstruction of justice, tidak ada menyebutkan barang-barang laptop, handphone maupun pin emas maupun buku rekening bank termasuk ATM-nya. Jadi yang ada cuma dompet tanpa isi. Nah, oleh karena itu setelah final putusan 340 dan mereka juga belum menyadari kejahatannya, masih malah si Kuat Maruf masih petantang petenteng dengan memberikan salam metal. Maka kita pikir mereka ini belum menyadari perbuatannya, maka kita bantu dia menyadari perbuatannya sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawanya kan begitu. Mudah-mudahan dengan laporan ini mereka bisa menyadari perbuatannya kan begitu. Bang, katanya mau melaporkan Ferdi Sambo karena dugaan pelecehan seksual itu nggak terbukti itu gimana? Tentu kami sudah mewarning mereka, termasuk Arman Hanis dan Febri, karena mereka begitu lantang mengatakan terjadi pemerkosaan dan atau pelecehan, tetapi mereka tidak membuat laporan polisi sampai dengan hari ini, kecuali yang ada di Duren 3 dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Tetapi yang dari Polres Jakarta Selatan tidak bisa mereka buktikan, maka sudah dihentikan penyidikannya. Demikian juga percobaan pembunuhan pasal 338 junto 53 pidana sudah dihentikan. Maka sebenarnya dengan dihentikannya penyidikan, harusnya mereka menyadari dan minta maaf, tetapi mereka terus mengganti tempus delicti dan locus delicti menjadi ke Magelang tanggal 4. Kemudian karena berhasil kita patahkan tanggal 4, lalu mereka ganti menjadi tanggal 7, tanggal 8 kan begitu. Jadi oleh karena itu, karena mereka belum ada kesadaran untuk menyesali perbuatannya, maka kita juga sudah mensomir baik Ferdi Sambo, Putri maupun penasihat hukumnya agar berhenti menyampaikan hoax itu kepada masyarakat, karena mereka juga tidak pernah membuat laporan polisi lagi setelah di Jakarta Selatan. Gitu. Nanti berarti bakal dilaporkan ya, Bang? Betul, kalau mereka juga tidak mau menyadari, tidak mau meminta maaf, tentu kita proses lagi. Kita memberikan contoh kepada masyarakat bahwa negara kita negara hukum. Jadi mereka juga harus menyadari itu, dan itu menjadi alat pemberat di majelis hakim tinggi, bahwa mereka ini kejahatannya sangat luar biasa dan sangat kompleks gitu loh. Artinya sempurna kejahatan itu, sempurna evil minds atau mens rea itu. Dan kawan-kawan ya. Minimal 3. Ricky Rizal kan mengaku dia mencuri itu karena disuruh PC. Nah, Ricky Rizal, Ferdi Sambo juga mengaku itu uang dia. Nah, biarkan nanti Ferdi Sambo membuktikan dalil dia. Apakah dia pernah setor uang ke situ, baik langsung maupun oleh orangnya dia, tentu kan akan terlihat. Nah, kalaupun dia pernah setor uang ke situ, tetap dia tidak berhak langsung main ambil. Karena almarhum telah mereka bantai dengan sadar dan dengan sengaja, tentu mereka harusnya, kalau bisa dibuktikan itu uangnya, harus ditagih kepada ahli waris.
atau melalui mekanisme hukum baik gugatan maupun dengan cara musyawarah kan begitu. Cukup ya? Baik, terima kasih ya. Terima kasih.